Lalu itu adalah baju gurun, baju Yaman. Alah, ini kok nggak konsisten. Dulu sebelum rame Habib ini katanya bukan pakaian Turki gitu. Dari Turki sekarang Yaman. Namanya ini nggak ada itu yang tuduhan-tuduhan ini adalah upaya Islamisasi lah segala macam dari tokoh diislamkan. Itu gara-gara Habib belakangan yang ngeklaim Pangeran Diponegoro bagian dari Habib juga ngawur gitu loh. Jangan itu ngawur kemudian dipakai lukisan atau gambar Pangeran Diponegoro pakai surban itu banyak yang bilang dari Yaman. Nah, kita akan bahas ini apa benar tentang Pangeran Diponegoro gitu. Jadi belakangan ini tuh ada dua klaim ya. Yang satu ngeklaim Pangeran Diponegoro itu seorang Habib karena dia pakai surban, lalu kemudian ya dikait-kaitkan lah gitu. Lalu kemudian ini yang menarik, ada juga narasi-narasi di medsos yang bilang bahwa gambar Pangeran Diponegoro yang pakai surban dan jubah itu adalah bukan gambar asli. Itu merupakan gambar dari Yaman katanya, pakai pakaian Yaman, gambar dari orang-orang Islamis atau kalau bagi pembencinya disebut kadrun dan lain sebagainya gitu. Jadi yang benar bagaimana? Katanya yang benar itu adalah Pangeran Diponegoro yang pakai belangkon. Lalu bagaimana yang benar sebenarnya tentang sosok Pangeran Diponegoro ini? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, gambar Pangeran Diponegoro ini hampir semua digambar dengan pakai surban ya. Apakah benar demikian? Maksudnya apakah Pangeran Diponegoro ini setiap harinya pakai surban? Nah ini akan kita bahas. Jadi kenapa kok banyak sekali gambar Pangeran Diponegoro pakai surban? Itu juga ada sejarahnya gitu. Sebelum kita bahas, kita tentukan saja bahwa gambar Pangeran Diponegoro dengan memakai surban dan jubah itu adalah valid gitu. Lalu demikian pula dengan gambar yang katanya ini versi yang benar, yaitu Pangeran Diponegoro memakai belangkon. Itu juga valid gitu. Nah, satu-satu ya. Jadi kenapa kemudian lahir gambar Pangeran Diponegoro dengan memakai surban? Jadi ceritanya kan gini. Pangeran Diponegoro ini sebelumnya kita harus tahu dia ada pemimpin perang Jawa. Dan dia memang dalam perang itu dia mendeklarasikan sebagai perang sabil atau perang jihad fisabilillah ya, lawan orang kafir segala macam itu. Tapi dia juga berhasil menyatukan antara kaum pesantren dengan kaum abangan, preman dan lain sebagainya. Yang perang Jawa ini kemudian membuat Belanda ini kewalahan, lalu kemudian nyaris bangkrut. Kalau dilanjutkan beberapa tahun lagi udah bubar tuh Belanda. Bahkan Belgia itu lepas dari Belanda gara-gara bangkrut karena ini. Lalu kemudian Belanda melakukan tipu daya, Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap. Lalu kemudian karena sudah rusak ini tadi karena perang Jawa, udah kasnya hancur, lalu melakukan tanam paksa. Nah, karena melakukan tanam paksa, kemudian daerah jajahannya ini menderita banget, Belanda dikritik, lalu dia melakukan politik etis, orang pribumi disekolahkan segala macam. Dari politik etis inilah lahir pergerakan nasional. Dari pergerakan nasional lah kita kemudian merdeka. Makanya Pangeran Diponegoro ini adalah salah satu pahlawan penting di Indonesia yang banyak disebut sebagai penendang atau kick off-nya bola kemerdekaan. Karena dari perang Jawa itu bola menggelinding seperti yang saya jelaskan tadi, akhirnya jadi kemerdekaan gitu. Makanya Pangeran Diponegoro penting. Dari peliciknya Belanda yang kemudian menipu Pangeran Diponegoro yang katanya silaturahmi tapi akhirnya ditangkap itu kebetulan terjadi hari raya kedua gitu. Itu pernah saya tulis juga. Lalu kemudian Pangeran Diponegoro diundang, nah, karena kan habis gencatan senjata pas puasa itu ya. Lalu karena lebaran juga pasti dia pakai pakaian yang bagus muslim, walaupun dia juga sering memakai pakaian muslim itu atau pakai surban dan pakai jubah. Nah ini juga bukan salah juga kalau disebut pakaian zaman, karena pakaian zaman tuh nggak begitu ini zaman begini. Bahkan banyak orang Islamis seperti Wahabi misal menyebut pakaian Pangeran Diponegoro ini sebagai Hindu gitu loh, karena udangnya memang lebih mirip udang Hindu lah sebenarnya, walaupun dia pengen meniru imamah Nabi atau surban Nabi ya. Nah intinya dia pakai pakaian Islam itu waktu datang. Ya karena memang juga dia mendaku dirinya sebagai ini juga, selain Ratu Adil dan Heru Cokro juga Sultan Abdul Hamid gitu. Pasukannya pun dinamai dengan nama-nama Islam, dalam hal itu Kekhilafahan Turki Utsmani seperti Pasa itu kan jadi Basah dan lain sebagainya, tuh banyak nama-nama brigade-brigadenya juga seperti nama-nama pasukan Islam gitu. Terus Kiai Mojo juga pakai jubah dan surban juga kan gitu. Tapi jadi pakaian itu memang pakaian ini ya, pakaiannya Diponegoro. Yang waktu perang Jawa juga dia pakai itu gitu. Walaupun itu bukan pakaian satu-satunya Pangeran Diponegoro, karena waktu di keraton juga ya pasti pakai baju sorjan, baju belangkon dan lain sebagainya seperti yang memang digambar itu, walaupun itu gambar kurang akurat terkait wajahnya ya, karena mungkin seniman di keraton kan tidak seakurat Eropa. Nanti kita jelaskan juga di belakang itu. Lalu kemudian di ilustrasi misal babat kebun kebo itu, di situ Pangeran Diponegoro menampar Patih Danurejo dengan sendalnya, itu juga dia pakai baju Jawa atau pakai baju belangkon ala Jogja ya, belangkon dan baju Jawa. Nah, kita kembali lagi.
waktu Pangeran Diponegoro diundang sebagai silaturahmi yang ternyata kemudian ditangkap oleh Dekok, itu dia pakai pakai jubah dan sorban gitu. Nah, karena dia ditangkap itu, kemudian kan dia dibawa ke Batavia sebelum kemudian dibuang ke ujung pandang ya. Nah, waktu di Batavia, Pangeran Diponegoro ini kemudian digambar, ada proses-prosesnya gitu ya. Ini kan bagi Belanda ini pemberontak besar yang nyaris bikin negara ini bangkrut itu. Jadi kan penasaran ini Ratu Belanda atau Raja Belanda ini penasaran bagaimana sih muka orang-orang pemberontak ini. Kalau versi mereka tetap pemberontak tulisannya. Akhirnya dia harus, kalau zaman sekarang kan dipotret ya biasanya kayak gitu ya. Ada tahanan dipotret itu. Tapi waktu itu belum ada potret. Waktu itu orang mau menggambarkan sesuatu atau melihat sesuatu itu dengan juru gambar. Kerajaan Belanda itu mempunyai juru gambar yang sangat hebat namanya A.J. Bik. Nah, Bik ini dikirim biasanya bersama dengan peneliti-peneliti itu untuk menggambar misal daun, binatang apa, itu yang sangat akurat. Karena dia sangat akurat, maka Bik ini jadi juru gambar kerajaan. Makanya dia kemudian diminta untuk menggambar Pangeran Diponegoro. Lalu gambar Bik ini saya lampirkan gambarnya, itu dia berhasil menggambar Pangeran Diponegoro yang paling akurat. Jadi satu-satunya gambar Pangeran Diponegoro yang paling akurat adalah yang dibuat oleh A.J. Bik ini. Dan sahih ya, karena dia melihat langsung, menggambar secara langsung. Nah, keakuratan ini itu bisa diketahui kalau kita orang keris misal. Biasanya orang kalau menggambar biasanya yang akurat hanya wajahnya saja. Nah, ini di Pangeran Diponegoro sampai keris-kerisnya pun akurat. Misal di rempuyangannya itu sangat realistis seperti biasanya kan penggambar kemudian itu nggak akurat. Jadi kerisnya jadi kayak keris Solo, jadi kayak keris antara Jogja Solo dan lain sebagainya. Karena enggak. Tapi A.J. Bik ini menggambar apa yang dia lihat. Makanya walaupun dia nggak ngerti keris, menggambar kerisnya pun sangat akurat. Termasuk peletnya sama pendoknya, motif pendoknya itu sangat akurat. Nah, dari gambar Bik ini yang sampai sekarang udah masih disimpan di Belanda, itu kemudian orang jadi tahu Diponegoro itu kayak gitu. Sementara kalau yang gambar tadi Areng itu yang pakai Diponegoro pakai apa namanya, pakai belangkon itu dianggap tidak terlalu akurat wajahnya gitu. Atau gambar yang di kebun-kebun itu kan hanya sekedar gambar apa ya, stilisasi ya gitu, kayak wayang gitu kan stilisasi. Jadi yang gambar realis paling realis, paling mendekati Pangeran Diponegoro yang gambarnya Bik ini. Makanya kemudian dari gambar ini diacu oleh gambar-gambar kemudian tentang Pangeran Diponegoro. Makanya ketika Basuki Abdullah menggambar Pangeran Diponegoro ya pakainya jubah itu gitu atau sorban itu gitu. Lalu kemudian gambar Bik ini ya banyak lah sekarang jadi gambar yang ada di sekolah, ditempel di mana-mana gambar tentang Pangeran Diponegoro. Walaupun gambar kemudian itu menjadi nggak mirip Pangeran Diponegoro lagi gitu. Atau gambar-gambar atau lukisan yang lahir itu mengacu Bik itu banyak yang nggak mirip. Jadi kalau mau yang tahu yang mirip banget yang ini Bik ini. Di situ kita lihat kan rona ketegasan Pangeran Diponegoro bagaimana. Lalu terlihat juga bagaimana dia kurus banget ya, karena waktu itu kan dia sempat lari ke hutan-hutan, kurang makan segala macam. Kita juga bisa baca di Babat Diponegoro ya, tulisan Pangeran Diponegoro sendiri tentang perjuangannya itu ditulis waktu beliau di pembuangan itu di benteng di sana. Makanya semua gambar Pangeran Diponegoro itu memakai sorban atau baju Islam itu. Makanya salah juga orang menganggap bahwa ini disisipkan oleh kadrun segala macam oleh Yaman. Pangeran Diponegoro tidak pernah memakai baju Yaman. Salah. Justru yang gambar satu-satunya tertangkap dan akurat Pangeran Diponegoro pakai baju itu. Walaupun Pangeran Diponegoro tidak selalu dalam seumur hidupnya memakai baju seperti itu gitu. Mungkin pas perang saja. Pas lagi jadi wali sultan itu ya jelas dia pakai pakaian sultan dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan kemarin. Nah, itu pun sebenarnya nggak bisa juga diklaim juga bahwa ya harusnya dia pakai baju. Jadi kayak kalau pakai Pangeran Diponegoro lagi pakai baju surban itu tidak Jawa. Sementara kalau pakai baju yang dipakai seperti sekarang orang Jawa itu Jawa. Itu salah gitu loh. Baju surban itu terus ya, narasi sosmed bilang itu bukan baju Jawa. Salah. Dia mungkin belum pernah lihat Kaji Selusin ya. Di Keraton Yogyakarta itu ada namanya Kaji Selusin, itu ada ulama-ulama, itu pakaian ulama. Di Jogja itu ada pakaian ulama juga yang seperti itu, pakai surban juga segala macam, dan kerisnya di depan segala macam. Jadi keris nggak selalu di belakang ya, seperti yang pernah saya jelaskan di depan. Nah, lalu kemudian ya, menurut saya itu sama-sama aja gitu. Bahkan pakaian belangkon dan pakaian surjan Jawa itu juga jangan Islami gitu, dirancang oleh Sunan Kalijogo. Misal surban itu kan lebih penutup kepala yang alkulturasi antara budaya Nusantara atau Jawa tempo dulu dengan Islam, makanya bentuknya menutup begitu. Lalu wironnya itu kalau belangkon Jogja yang pakem seperti yang saya punya itu, yang pakem itu wironnya atau di depannya itu, di depan belangkon lipatan-lipatannya itu 17 gitu. 17 itu melambangkan 17 rakaat sholat dalam sehari gitu.
Nah itu filosofinya itu sangat Islami. Lalu menurut kepala kan bentuk mirip surban kan itu kan gitu. Makanya kayak Bali beda gitu kan. Di zaman Majapahit dulu orang beda, dia nggak pakai belangkon seperti itu gitu. Nah ini juga pasca Demak lalu yang bikin Sunan Kalijogo ini dari udeng itu awalnya dulu udeng tapi wironya 17 lalu dibelangkonkan atau belangkon ini sebenarnya kan versi instannya dari udeng gitu. Jadi begitu. Jadi tidak benar juga teman ini apa yang bikin narasi yang nggak suka sama Islam Islamofobik mungkin mau membenturkan dengan budaya lalu kemudian mau seolah-olah budaya Jawa dengan Islam itu sangat berbeda sangat salah. Lalu itu adalah baju gurun, baju Yaman. Salah. Ini kok nggak konsisten. Dulu sebelum ramai Habib ini katanya bukan pakaian Turki gitu. Dari Turki sekarang Yaman. Namanya yang ditembak nggak itu kok. Yang ditembak bukan Turki, bukan Habib, tapi umat Islam. Orang-orang sebegini ada dari tahun 50-an yang nggak suka Islam itu ada. Lalu kemudian sok berlindung di balik budaya lalu bentur-benturkan itu ada. Jadi yang bilang Bang Edi Ponorogo nggak pakai nggak pakai pakaian seperti yang sekarang yang pakai surban segala macam itu terlihat tidak ngerti sejarah, tidak pernah baca buku sejarah, terutama sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Ya fix ya. Jadi orang nggak ngerti tapi komen dan memamerkan kebodohannya gitu. Lalu kemudian si komen-komen bodoh ini juga komen juga bahwa Pangeran Diponegoro yang pakai udeng, ya Pangeran Diponegoro yang pakai surban itu keren sih Raden Saleh katanya. Karena dibilang Raden Saleh kan ada keturunan ini ya, keturunan Arab ya gitu. Ini juga keliru dan nggak ngerti sejarah, kelihatan bodohnya gitu loh. Raden Saleh terkenal dengan lukisan soal Pangeran Diponegoro itu bukan karena dia menggambarkan Pangeran Diponegoro pakai surban seperti yang posisi duduk itu dari Ajibik gitu. Raden Saleh Pangeran Diponegoro berdiri. Jadi gini, dulu orang Belanda itu karena mungkin ini ya sangat pentingnya Diponegoro dan dia juga menginspirasi perang-perang berikutnya gitu. Lalu biasalah ya, namanya penjajah kan propaganda. Seperti kayak propaganda tadi itu soal Diponegoro itu kan bagian dari sisa-sisa propaganda intrik-intrik dari penjajah gitu. Nah, waktu itu ada Pineman itu menggambar lukisan judulnya Penyerahan Diponegoro. Jadi seolah-olah Diponegoro itu menyerah gitu waktu di Semarang itu. Lalu dia digambarkan dengan lalu Belandanya lebih gagah gitu-gitu. Pokoknya di situ Belandanya lebih gagah gitu-gitu. Pokoknya di situ ya Diponegoro ini lemah banget lah, lalu gampang ditangkap oleh De Kock yang hebat gitu. Jadi ini upaya Belanda akhirnya bisa mengalahkan Diponegoro yang kemudian menyerah gitu. Nah melihat ini Raden Saleh itu tergerak hatinya. Dia kemudian nggak terima gitu lah sebagai orang orang Indonesia, dia pengen melawan penjajah itu. Lalu dia membuat lukisan tandingan yang judulnya adalah Penangkapan Diponegoro. Nah ini tuh menyerah dan ditangkap itu kan berbeda ya. Apalagi menangkapnya secara nipu kali itu. Nah itu yang pengen digambarkan oleh Raden Saleh. Lalu di situ Diponegoro digambarkan tegak, berdiri tegak, lalu belanjanya kepalanya digedein segala macam. Nah angle-nya, jadi kan satu peristiwa tidak mungkin digambarkan dengan berbeda. Berarti kayak seolah peristiwa berbeda. Raden Saleh tetap mengambil angle dan peristiwanya dari Pineman tadi. Cuman kalau Pineman dia ngambil dari sini, Raden Saleh dari sini. Itu untuk apa? Untuk tidak menampakkan bendera Belanda. Kalau Pineman tuh bendera Belandanya kelihatan tuh dari angle situ. Raden Saleh dari angle sebelahnya. Jadi bendera Belandanya nggak kelihatan karena Raden Saleh nggak sudi gitu menggambar bendera Belanda. Nah, lukisan ini sekarang jadi lukisan istana ya, salah satu koleksi istana. Nah, itu hebatnya Raden Saleh gitu. Jadi bukan Raden Saleh yang menggambar Diponegoro memakai surban dan jubah. Nah, ini juga kelihatan lagi nggak ngerti kan soal ini kan. Ya kan nggak baca sejarah, tapi berkomentar dan kemakan oleh propaganda Islamofobia itu tadi yang mencoba membenturkan Islam dengan budaya. Padahal di Jogja jelas Islam itu warna itu kan Kesultanan Mataram Islam gitu yang saya jelaskan ini tadi gitu. Jadi begitu teman-teman. Kenapa kemudian orang banyak menggambar Diponegoro memakai surban di mana-mana tuh kemudian ya baca big ya karena lukisannya paling akurat itu Diponegoronya lagi pakai surban dan pakai baju bagi jubah gitu loh. Jadi nggak ada tuh yang tuduhan-tuduhan ini adalah upaya Islamisasi lah segala macam dari tokoh diislamkan. Itu gara-gara Habib belakangan yang ngeklaim Pangeran Diponegoro bagian dari Habib juga ngawur gitu loh. Jangan itu ngawur kemudian dipakai orang ngawur. Jadi dua-duanya sama-sama ngawur nih. Ya biasa lah. Orang-orang ngawur yang sama-sama nggak baca sejarah kemudian ngawur. Nah ini adalah yang benar yang saya jelasin. Ini sama dengan Pak Soekarno atau Bung Karno itu setiap film apapun. Jadi sempat ada film yang menggambarkan Bung Karno di kamar itu masih pakai peci gitu. Karena sutradaranya tidak tahu bagaimana Bung Karno itu kalau nggak pakai peci, apakah kepalanya botak, apakah enggak dan lain sebagainya. Akhirnya biar aman dia pakai peci. Itu sama. Orang mau menggambar Pangeran Diponegoro, tapi karena gambar yang paling akurat tuh dari Ajibik tadi, ya, itu aja yang digambarkan. Dan itu tidak salah juga misal. Karena Pangeran Diponegoro sendiri juga dalam perang itu dia
mendaku sebagai pemimpin Islam juga, selain juga Jawa tadi itu ya, dengan pakaian itu pasukannya juga memakai pakaian yang sama. Jadi begitu teman-teman, bagaimana asal usul kenapa Pangeran Diponegoro itu pakai surban, yang bagi yang nggak apa yang Islamofobik dia bilang oh itu pakaian zaman, padahal zaman nggak begitu. Lalu bagi yang Wahabi ya kan, orang yang Islamnya karat itu dia bilang itu tidak Islami, nah, itu adalah Hindu. Lalu ada yang sok ini, saya nggak pernah melihat di keraton Pangeran Diponegoro memakai orang keraton memakai jubah dan surban. Lucu semua. Makanya teman-teman ya, banyak-banyaklah membaca sejarah. Kalau Bung Karno bilang jas merah jangan melupakan sejarah, kita mau bagaimana mau melupakan kalau baca dan ngerti aja enggak. Makanya baca buku sejarah. Memang melelahkan untuk membaca. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau kita nggak mau merasakan lelahnya belajar, maka kita akan merasakan pedihnya kebodohan. Gampang ditipu orang, gampang dibohong-bohongin. Gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat ini.